Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, hadirin hadirat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar maknanya banyak. Yang pertama, menurut ahli tafsir, kami sudah memberikan kepadamu air sungai di surga. Sungai itu bernama Al-Kautsar. Sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita diakui sebagai umatnya, kita pun mendapatkannya juga nanti insya Allah. Makna yang kedua dari Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan engkau nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar adalah nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nikmat Islam, nikmat iman. Punya nikmat uang banyak, kalau kita mati uangnya tinggal. Punya nikmat rumah, mobil, kalau kita meninggal tinggal. Yang kekal abadi yang kita bawa adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya tadi bangun subuh kita menjawab azan, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qomat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu salat duha, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Salat Jumat 2 kali azan. Habis itu salat qabliyah. Habis itu salat Jumat, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu asar nanti azan, iqamat, tasyahud awal, tasyahud akhir. Salat maghrib, qabliyah, ba'diyah, azan, iqamat, tasyahud awal, tasyahud akhir. Isya, azan, iqamat, qabliyah, ba'diyah, tasyahud awal, tasyahud akhir. Semuanya supaya kita istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang tidak mengerti konsep Islam bingung dia. Apa ini agama Islam ini? Kenapa azannya kalimatnya diulang-ulang terus supaya melekat di telinga kita? Dan kalimat kita yang terakhir waktu mati nanti adalah kalimat yang keluar dari mulut, la ilaha illallah. Itulah kalimat yang disebut sebagai husnul khatimah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli li rabbika wanhar. 2. Yang pertama, fasalli, salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat duha, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat gerhana matahari, kusuf, gerhana bulan, khusuf, minta hujan, istisqa. Itu cara mensyukuri nikmat Allah. Kita mengatakan ini bukan hasil usaha saya, ini bukan tetes puluh keringat saya, ini adalah milik Allah. Kalau kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di awal salat kita serahkan semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di akhir salat kita serahkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Begitu cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi semua yang hadir sholat Jumat ini termasuk orang yang bersyukur insyaallah. La in syakartum, kalau kamu bersyukur,
la azidannakum, akan kutambah nikmatku padamu. Fasalli, salat. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Jadi dua ibadah ini cara bersyukur kepada Allah. Salli, ibadah badan, tegak, ruku, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, solawat, salam, kanan, kiri, itu ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, itu yang disebut dengan wanhar, berkurbanlah. Yang sudah mendaftar kurban, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, insya Allah setelah dimotivasi dengan khutbah dan tausiah ini. Yang sudah dikasih ceramah enggak juga mendaftar, innalillah. Apalagi yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjid Ar-Rahman ini berapa iurannya Pak Ketua? 3,5 juta. 3,5 juta. Cuman 3,5 juta yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Mau mengeluarkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah, 3,5 juta. Padahal itu kalau kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, belum lagi kanker otak, kanker tulang, kanker darah, 3,5 juta itu untuk daftarnya aja nggak cukup, untuk taksinya aja nggak cukup. Jadi kadang kita ini berhitung-hitung dengan Allah. Kita tak usah berhitung-hitung dengan Allah, bayar saja. Ini 3,5 juta untuk saya, 3,5 juta istri saya, 3,5 juta untuk anak saya, 3,5 juta untuk almarhum ibu saya, 3,5 juta untuk almarhum bapak saya. Bagus sekali. Ini Pak, ini saya Pak Ketua Masjid. Ada orang datang ke masjid, saya sapi 1 ekor. Bapak daftar berapa? Saya daftarnya 3. Saya, almarhum ibu saya, almarhum ayah saya. Loh, kok cuma 3? Ini kan masih ada jatah 4. Istri saya 4 katanya. Oh, bagus, alhamdulillah. Bapak yang ketawa, hati-hati, istrinya hadir di belakang. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Satu sapi 25 juta, 55 juta itu belum ada apa-apanya. Kalau Allah mau ambil satu saja nikmat sehat, makanya kita sering-sering ke rumah sakit. Apalagi menjelang pembayaran hewan kurban ini. Pulang dari sini nanti jangan pulang ke rumah dulu, mampir di rumah sakit. Lihat berapa jenis penyakit dan berapa tarifnya. Tidak ada satupun obatnya yang 3,5 juta. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Ini Ustaz Somad ini ceramah kurban. Ustaz udah daftar atau belum? Saya sudah daftar. Makanya udah daftar itulah maka berani saya berceramah. Kalau tidak dia nendang ke dalam. Kurban. Ustaz udah. Oh, enggak wajib itu. Ustaz berapa daftar? Enggak usah diceritakan. Yang penting udah daftar. Kenapa? Atamuruna nasa bil birri, apakah kau suruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, kau sendiri lupa berbuat baik, hanya menyuruh orang buat baik. Jadi kalau saya mengajak sholat, saya sudah sholat. Saya mengajak kurban, saya sudah mendaftar kurban, supaya saya tidak ada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami udah nggak bisa makan daging lagi Pak Ustadz. Untuk di perkotaan yang masyarakatnya udah tiap hari makan daging, jangan lagi dagingnya dibagi, bawa ke pinggir kota, kirimkan ke suku terasing. Kebetulan saya setiap 6 bulan sekali punya program masuk ke suku terasing, suku Akit, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu, suku Talang, masuk ke dalam-dalam. Dari ibu kota provinsi 5 jam naik mobil, parkir di tepi sungai, naik sampan lagi ke dalam. Mereka seumur-umur nggak pernah makan daging. Maka ketika daging itu sampai ke mereka, itu senangnya, bahagianya luar biasa. Di tempat kita di kota-kota orang udah nggak makan daging lagi. Bahkan di sebagian tempat baru melihat daging udah naik kolesterolnya, belum makan daging. Maka secukupnya saja, hanya sekedar ibadah.
Tapi kalau nanti saya kirim ke perkampungan, Ustaz, saya nggak ikut motong. Ikut motong sunnah. Saya nggak ikut makan. Ikut makannya sunnah. Kurbannya tetap sah. Transfer banking sah. Lembaganya diragukan. Cari yang terpercaya. Di mana nanti yang kami percaya Pak Ustadz? Lihat di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Tapi banyak sekali itu IG-nya. Kami tulis Abdul Somad di Instagram puluhan. Cari yang followernya 7 juta, itu yang asli. Maksudnya yang belum follow buka nanti. Lihat iklan-iklan kemana. Oh, ini untuk Ustadz Somad? Enggak. Tak ada untuk saya, enggak ada. Tak ada sapi itu untuk pondok Ma'had Az-Zahra tempat rumah saya, tak ada. Itu semua dikirim jauh. Yang untuk pondok saya sendiri. Adapun yang lain-lain kirim jauh-jauh semua supaya sampai nikmatnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu yang ada di pedalaman, yang ada di hutan, yang ada di laut. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Allah cuma minta kita membalas nikmatnya itu dua. Fasalli li rabbika wanhar, ibadah badan. Tawaf keliling Ka'bah, ibadah badan. Sa'i Safa Marwah, ibadah badan. Jihad berdarah-darah, ibadah badan. Melontar jumrah di Mina, ibadah badan. Wukuf di padang Arafah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Tapi terwakili dengan satu tiangnya. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Yang kedua ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, termasuklah ini kurban. Jadi kurban ini bagus sekali. Ustadz, boleh saya berkurban kirim untuk almarhum? Boleh. Mana dalilnya? Nabi berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berkurban untuk Nabi Muhammad, untukku dan untuk umatku. Umatnya waktu itu sudah ada yang meninggal. Sampai Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini aku berkurban untuk diriku dan untuk keluargaku. Sampai. Jadi berkurban untuk orang meninggal dunia boleh. Katanya nggak boleh dimakan dagingnya. Nggak boleh dimakan dagingnya kalau nazar. Saya berkurban, kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin semua. Itu nggak boleh dimakan dagingnya, karena memang untuk fakir miskin semua, nggak boleh diambil. Jadi kalau datang panitia memberikan 2 kupon, ini kupon bapak sebagai peserta, ini kupon bapak sebagai masyarakat. Ambil 1 kupon saja. Saya ambil yang sebagai masyarakat, yang sebagai peserta saya nggak ambil, karena itu kemarin kurban nazar saya semuanya untuk fakir miskin. Bahkan banyak juga di masyarakat nggak mau ngambil kupon sama sekali. Pak, ini kupon, saya nggak mau ngambil kupon, antarkan aja dagingnya. Jadi ini semua aslinya yang paling bagus kurban itu fakulu minha, makan sedikit. Boleh saya makan hewan kurban saya ini Pak Ustadz? Bukan boleh, disuruh Allah kulu, makanlah, tapi jangan semuanya. Minha, sedikit saja. Makanya yang paling afdal itu adalah dagingnya 1 suap, hatinya potong, hatinya cuci bersih, jangan langsung dibakar. Banyak sekarang orang potong langsung bakar, haram. Darah itu najis, cuci dulu, cuci bersih, karena darah najis. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, damu, darah haram. Cuci bersih, siram pakai jeruk, kasih garam, lalu kemudian bakar. Setelah dibakar dimakan. Wa at'imul ba'isal faqir, makan hatinya 1 suap, sisanya bagikan ke fakir miskin. The best, paling bagus. Tapi kalau mau dia makan untuk keluarga, boleh sepertiga. Sepertiga untuk keluarga di rumah, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk sahabat, kerabat, jiran, tetangga. Paling banyak sepertiga. Jadi kalau kita dikasih 2 kupon, itu belum sampai sepertiga. Tapi jangan gara-gara ini semua peserta minta sepertiga. Saya menyampaikan ini tidak mau merubah yang sudah ada, yang sudah baik-baik, sudah bagus. Jangan gara-gara ini besok semua minta sepertiga ke panitia.
Kalau ada nanti tiba-tiba setelah tausiah ini berubah, datang peserta kurban, kemarin kata Ustadz Somad minta sepertiga, ini sapi saya mau ambil sepertiga. Panitia nggak usah marah, bilang aja sama peserta, bawa sapimu ini, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Nah, akadnya antara yang berkurban, saya beli kambing, saya bawa kambing saya ke rumah, pagi setelah sholat saya potong sendiri, habis itu saya bagi sendiri. Tapi kita biasanya tidak begitu. Ada yang laki-laki yang gagah perkasa, rupanya nggak berani motong kambing. Jadi kita serahkan ke panitia. Panitia tidak lebih berhak daripada orang yang berkurban. Dan orang berkurban pula bukanlah rakyat jelata seperti hubungannya dengan raja-raja. Jadi kita masing-masing mengerti posisi kita. Saya bayarkan 3,5 juta untuk kurban saya tunai, saya terima kata panitia, sah. Untuk kurban dan biaya operasional tunai. Karena kalau tidak disebutkan biaya operasional, nanti jaga malam sebelum pemotongan, nggak mungkin diinapkan di hotel bintang 3. Siapa yang jaga malam? Mereka ngopi-ngopi, duitnya dari mana? Diambil dari masjid. Orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk panitia kurban. Dari mana duit diambil? Uang survei, uang membawa dari kampung ke kota, itu semua diambil dari biaya operasional. Ada beberapa orang yang tidak bisa kita kasih daging sebagai upah. Sebagai hadiah oke, tapi sebagai upah tidak boleh. Apa beda hadiah sama upah? Kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak masalah. Tapi kalau upah, kalau hadiah dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak masalah, itu hadiah. Tapi kalau upah wajib ada. Saya sebagai tukang jagal, tukang potong mesti ada. Kalau nggak ada, ini pisau ini naik ke lehermu nanti. Naka khusus tukang potong, tukang kulit yang kerjanya berat-berat ini, dia mesti dikasih upah. Tanya dia baik-baik, Bapak biasa motong berapa? Nah, nggak usah lah, kita udah lama kenal bla bla. Terus terang aja Pak, daripada pisau ini nanti naik. Nah, biasa saya 1 ekor 100 ribu. Nah, ini ada 10 ekor, berarti 1 juta. Bayar dia. Dari mana uang 1 juta? Dari biaya operasional. Diambil dari situ. Jangan diberikan ini daging, karena daging tidak boleh sebagai upah. Adapun sebagai hadiah, kita akan diminta tanggung jawab. Adapun relawan, relawan itu artinya rela walaupun nggak dapat hewan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak ngamuk pulang ke rumah. Jadi memang diperlukan mental yang siap untuk tidak dapat. Kalau tidak siap, bagus relawannya cukup terbatas saja. Semua yang kita ambil dari daging yang bukan hak kita ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ustadz ngapain ceramah ini di Masjid Jelas tulisannya kan, Masjid Ar-Rahman. Ini bukan hanya untuk jamaah Masjid Ar-Rahman. Ini direkam, ditonton seluruh umat muslimin muslimat dari Sabang sampai Papua, bahkan yang ada berkurban di luar negeri, sebagai acuan untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Tujuan kita beribadah ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, merekalah abtar, yang terputus. Asal kata abtar, tidak punya anak keturunan. Mereka ngejek Nabi Muhammad. Tuh Muhammad gak punya anak keturunan. Lihat itu, dia gak punya keturunan. Langsung dibalas Allah, yang gak punya keturunan itu kamu. Inna syani'aka huwal abtar. Pembenci-pembencimu itulah yang gak punya keturunan. Sekarang, pernah gak bapak ibu ketemu sama orang, pas kenalan, kenalkan Ustadz Somad, saya keturunan Abu Lahab. Nggak ada. Belum pernah saya ketemu, lama udah tausiah, tiba-tiba datang jamaah sambil bisik, kenalkan Pak Ustadz, saya keturunan Abu Jahal. Nggak ada. Dulu bangga sekali keturunan Abu Lahab, Abu Jahal, orang kaya, uangnya banyak. Mereka mengatakan Muhammad nggak punya keturunan. Bukti kebenaran ayat ini,
1444 tahun, 14 abad, 1 milenium setengah sudah hampir. Semuanya kebanyakan orang mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak lagi, ada nama anaknya Musa Al-Kazim, ada nama anaknya Ismail, ada nama anaknya satu lagi Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak, makanya nanti ada yang jalur Musa, ada yang jalur Ismail, ada yang jalur Ali Uraidi, 3 cabang. Ali Al-Uraidi punya anak lagi laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki lagi nanti namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir, muhajir karena dia pindah dari Irak ke Yaman. Itulah dia sebuah kampung bernama Hadramaut Tarim. Dari Hadramaut ini beranak pinaklah, punya anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir, punya anak, salah satu nama anaknya itu adalah Ubaidullah. Dari Ubaidullah ini punya anak lagi, keturunan-keturunan. Itulah gelar-gelar besar As-Saqaf yang disebut dengan As-Sagaf, Al-Haddad, Al-Attas, ada namanya Ratib Al-Attas, namanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, karena orang sayang kepada dia. Kalau baca Ratib Al-Attas ini, orang sayang aja. Sayang itu artinya cinta. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai itu Habib. Orang pertama yang digelar Habib, itulah dia, Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi kalau mau disayang orang, banyak-banyak baca Ratib Al-Attas. Ada di Palembang. Dia mau nikah, tapi udah beberapa kali ditolak, minta sama Habib, Habib kasih saya bacaan biar saya diterima. Kata Habib, baca Ratib Al-Attas 41 kali. Dia baca, habis dia baca dia pun pergi, diterima. Habis itu lapor, Habib, ana udah baca Ratib Al-Attas, alhamdulillah diterima. Kamu baca berapa? Baru baca 20. Baru baca 20 kok udah diterima, Habib. Kamu baca 20 itu kamu yang datang. Kalau kamu baca 41, mereka yang datang. Al-Attas, sayang orang. Jadi ada nggak keturunan Nabi yang dari Mesir dipanggil Habib? Nggak ada, dipanggil Sayyid. Karena berdasarkan hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Kalau di Mesir Sayyid, Syarif, di Makkah Syarif, tapi yang datang dari keturunan As-Sayyid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, makanya kalau kita ketemu datang. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini kantor Grand Sheikh Al-Azhar, pimpinan-pimpinan Al-Azhar, di sampingnya ada kantor besar megah mewah, Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf keturunan Sayyidina Al-Hasan dan keturunan Sayyidina Al-Husain. Jadi setiap negeri-negeri besar. Ustaz dulu belajar di Maroko, ya. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita pergi ke Maroko insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai nanti di kota namanya Darul Bayda. Ibu kota Maroko itu Darul Bayda. Dar artinya rumah, Bayda putih. Darul Bayda rumah putih. Bahasa Perancisnya Casablanca. Ibu kota Maroko Casablanca. Tulisannya Casablanca. Di Casablanca di tepi laut Samudra Atlantik berdiri satu masjid termegah di Afrika, namanya Masjid Hasan II. Disitulah tertulis di tiang utamanya, masjid ini adalah Masjid Hasan II, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, sampai nasabnya kepada, tapi bukan Sayyidina Al-Husain, ini dari Sayyidina Al-Hasan.
Karena keturunan Nabi ini ada yang jalur Hasan, ada yang jalur Husain. Kalau kita ke Makkah, kita pergi silaturahim ke rumah Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Jadi ada keturunan Sayyidina Al-Hasan, ada keturunan Sayyidina Al-Husain. Dari jalur tadi Imam Ja'far Shadiq ada keturunan Musa Al-Kazim, ada keturunan Ismail, ada yang keturunan Ali Al-Uraidi. Nah, ini banyak jalur-jalur nasabnya. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh iya, saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Jadi saya kalau nggak terlalu menghebohkan masalah keturunan Nabi, kita ini semua keturunan Nabi. Bapak Ibu ini semua keturunan Nabi. Kalau ada orang yang ngaku nggak keturunan Nabi Adam, berarti keturunan monyet. Karena berarti dia tidak mengakui bahwa asal usul manusia ini Nabi, tapi dia mengakui bahwa dia merupakan kelanjutan dari evolusi teori Darwin. Charles Darwin mengatakan, kata Darwin, nggak ada itu nabi-nabi. Yang ada itu adalah dulu dunia ini diisi oleh makhluk purba, binatangnya besar-besar, lalu datang satu meteor menghantam bumi, terjadi ledakan besar, akhirnya binatang-binatang besar itu punah semua, itu yang disebut dengan dinosaurus. Lalu kemudian makhluk ini berevolusi, mengecil. Nah, inilah yang last edition sekarang, kata teori Darwin. Kalau kita nggak begitu, kita ini adalah makhluk yang dikirim Allah dari surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan satu makhluk di atas muka bumi, khalifah. Tapi ini bukan kampung kita. Kita pendatang di sini. Saya dari Sumatera, saya bukan asli, saya pendatang. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz asli sini? Enggak. Ustadz aslinya di mana? Saya aslinya di sorga. Sombong sekali Ustadz, bukan sombong. Memang begitu. Tapi kabarnya Pak Ustadz ada yang aslinya di neraka, ada juga. Tapi kita ini semua nanti akan kembali ke sana. Maka disebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan Allah yang akan mengundang kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Lalu apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki, kembalilah. Kembali kan artinya asalnya memang kita dari sana. Irji'i, kembalilah. Makanya kalau ada orang nggak nyaman tinggal di dunia ini, saya kok nggak nyaman ya? Memang ini bukan kampung kita. Kita perantauan aja. Nanti kita akan kembali ke sana bersama kita di Masjid Ar-Rahman bersama pula. Saya sebetulnya tahu, cuman mau nunjukkan bajunya. Bersama pula kita nanti di surga insyaallah. Kuncinya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Adapun orang yang membenci kita, membuli kita, mengejek kita, itu bukan urusan ente, itu urusan Allah. Inna syani'aka huwal. 3 ayat yang perlu kita pikirkan, cuman ayat yang pertama ini, inna a'tainakal kautsar. Pikirkan berapa banyak nikmat Allah. Nikmat hembusan nafas, nikmat detak jantung, pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Gimana mau punya anak? Makanya kita mesti inna a'tainakal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasholli, salat, wanhar, berkurbanlah. Urusan musuhmu biar Allah yang ngurus. Inna syani'aka huwal. Baru kami tahu kenapa Ustadz Somad ini nggak pernah memikirkan musuh. Nggak pernah saya pikirkan. Tapi Ustadz ada baca tipis-tipis ada. Tapi nggak usah terlalu serius sekali. Kemarin ada dokter nanya,
waktu saya ceramah di rumah sakit, Ustaz, kami ini dibully, diejek, dicaci maki, gimana cara kami menghadapi ini? Ya nggak usah baca, saya bilang. Kalau nggak kuat nggak usah main medsos. Jadi main apa? Main layang-layang aja. Nah itu memang dunia ini sekarang lagi aneh. Zaman dulu kalau nggak mau diganggu orang di rumah, karena kalau keluar nanti ketemu sama tetangga, tetangganya cuma 4, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang di rumah nggak perlu ketemu ke tetangga, tetap diganggu orang. Melalui apa? Facebook. Di komen orang, baca, stres, darah tinggi naik, kolesterol naik, jantung koroner naik, asam urat turun ke kaki. Tidak ada cara lain. Makanya kalau ada apa-apa, ayat itu dibaca. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wah, mengenal sekali ceramah Ustaz hari ini. Memang ayat itu yang selalu saya baca, Pak Ustaz. Memang meyakinkan saya selama ini. Saya terus terang setelah dengar tausiah Ustaz Somad ini makin yakin saya ini. Teruskan. Nah, tapi ayat yang panjang baca-baca juga. Itulah pertemuan kita pada Jumat yang penuh dengan berkah ini, insya Allah. Tausiah setelah Jumat gak boleh panjang-panjang, karena sebagian jamaah belum makan siang. Ustadznya kok semangat? Ustadznya makan sebelum Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk berkurban. Allah jadikan kita orang bersyukur. Adapun musuh-musuh kita nggak usah kita pikirkan, ngabisin energi merusak pikiran kita, kita serahkan aja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada musuh-musuh, ada Firaun, ada Namrud, ada setan, ada iblis. Tolong urus ya Allah, aku nggak punya kesempatan. Kata Allah, selesai nih, neraka jahanam udah siap, kata Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.